Shalom, salam sejahtera. Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Sabtu 21 Januari dengan judul Kasih yang Berkorban. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Semua berawal dari pandemi COVID-19, dan saat itu kami baru setahun tinggal di Bali. Kondisi di Bali, terutama kawasan wisata, sangat sepi, seperti kota mati. Hampir semua hotel, restoran, travel, penjual souvenir tutup. Ditambah lagi dengan lockdown membuat banyak karyawan dirumahkan. Bali sangat terdampak atas wabah ini. Usaha kami yang baru mulai pun terdampak, tetapi kami tetap bersyukur karena masih ada makanan di rumah kami. Kami hanya memikirkan bagaimana dengan orang-orang yang diberhentikan dari tempat kerja dan sebagian besar adalah perantau yang harus kontrak rumah dan memikirkan bagaimana mereka makan dari hari ke hari. Kami selalu berdoa di masa pandemi ini supaya kami boleh menjadi berkat buat banyak orang yang sedang menderita. Kami juga dikaruniai seorang anak berkebutuhan khusus dengan gangguan tuli dan autis bernama Matthew, dipanggil Matt. Sampai usianya 10 tahun, dia belum bisa bicara dan perilakunya masih seperti bayi usia 6 bulan. Bersyukurnya dia bisa berjalan, bergerak aktif dan sehat. Kami selalu berdoa meskipun dia cacat dan banyak kekurangannya di mata manusia, tapi di mata Tuhan dia berharga dan kami mau dia bisa jadi berkat dan berguna bagi kerajaan Tuhan. Itulah yang selalu kami bawakan dalam doa kami. Pada saat itu ada program dari Yayasan Autis yang pernah mendukung Matthew untuk program terapi. Yayasan ini menjadikan Matt sebagai duta di Bali untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang berdampak sambil melatih Matt peduli kepada sesama. Dan saat program tersebut dijalankan, ketika kami membagikan sembako, kami diminta untuk mendokumentasikan dan menggugah di sosial media. Kami tidak menyangka bahwa unggahan itu menggerakkan hati sahabat-sahabat kami yang lain yang akhirnya turut mendonasikan uang mereka untuk berbagi di Bali. Total beras yang kami bagikan saat itu adalah 1 ton dan ada juga mie instan, minyak goreng serta telur. Dan banyak orang-orang yang merasa sangat terbantu. Ini bukan usaha kami. Kami tidak punya apa-apa dan Matt tidak diperhitungkan di hadapan manusia, tetapi ini adalah kasih kemurahan Tuhan, dan Ia memperhitungkan Matt sebagai permata berharga di hadapannya. Melalui Matt juga, kami bisa mengajak tetangga di luar gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk ikut KPA, belajar firman Tuhan, dan satu anggota KPA kami yang terheran-heran dengan kebenaran firman Tuhan karena di gerejanya tidak pernah diajarkan kebenaran itu. COVID-19 banyak membawa duka dan kesengsaraan, tetapi bagi kami, COVID membawa perubahan dalam hidup kami. Kami belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan mengasihi sesama manusia. Jika setiap pergumulan baik suka, duka, kecil dan besar kita bawa dalam doa, maka kita sadar bahwa setiap peristiwa bukanlah hal yang kebetulan, tetapi merupakan jawaban dari setiap doa yang kita layangkan. Mengasihi tanpa pamrih adalah ajaran Kristus. Sebuah pengalaman mengasihi orang lain yang bukan dalam lingkungan keluarga atau pertemanan, melatih diri kita untuk menjadi seperti Kristus. Pelatihan diri ini dapat Anda lakukan kapanpun.
Jangan tunggu diajak oleh orang lain atau dihimbau oleh penatua gereja atau diundang oleh sebuah organisasi untuk menunjukkan kasih-Mu. Yesus Kristus telah berkorban demi kita melalui kematiannya sudah lebih dari cukup untuk memotivasi kita agar rela berkorban bagi orang lain. Maukah Anda lebih peka lagi melihat di sekitar Anda? Apakah ada orang-orang yang merasa lapar atau kosong hatinya yang membutuhkan Anda sekarang? Korbankan sedikit saja waktumu atau uangmu untuk mereka, supaya mereka datang memuji Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya sepanjang hari ini.